Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Staningrum, nomor induk mahasiswa 1917405-100. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang Utsman bin Affan, biodata dan pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan. Biodata Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir di Taif, Jazirah Arab pada 579 Masehi atau 42 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Nama lengkap beliau adalah Utsman bin Affan bin Abi Al-As bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Ia berasal dari Bani Umayyah. Ayahnya bernama Affan bin Abi Al-As dan ibunya bernama Arwa binti Quraisy. Utsman bin Affan lahir dari seorang keluarga kaya dan berpengaruh di suku Quraisy. Ayahnya adalah seorang pedagang kaya dari Mekah. Sejak kecil, Utsman bin Affan mendapatkan pendidikan yang baik, sehingga menjadi salah satu seorang pandai membaca dan menulis di Mekah. Sebelum datangnya Islam, ayah dari beliau meninggal dunia, dan beliau diwarisi yang cukup besar. Berbekal warisan, ia menetapkan diri sebagai seorang pedagang seperti ayahnya dulu. Lanjut, awal pengangkatan Utsman menjadi khalifah. Utsman bin Affan menjadi khalifah ketika setelah menggantikan Umar bin Khattab, yang saat itu sebelum meninggal dunia. Umar bin Khattab menunjuk 6 orang diantaranya, yaitu ada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Al-Awwam, dan Talhah bin Ubaidillah. Pemilihan pengganti Umar bin Khattab sangat alot, yaitu selama pemilihan itu selama 3 hari. Abdurrahman bin Auf selaku ketua Dewan Syura melakukan musyawarah dengan anggota yang lain untuk memilih orang, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Tetapi yang menjadi khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab adalah Utsman bin Affan. Karena umat muslimin memandang Utsman bin Affan lebih tua dan perilakunya dipandang lebih lembut. Lanjut, sistem pemerintahan oleh Utsman bin Affan ada politik, ekonomi, sosial, dan agama. Dari bidang politik, pemerintahan Utsman bin Affan ada 2, politik dalam negeri dan politik luar negeri. Politik dalam negeri, pemerintahan Utsman bin Affan terbagi menjadi berbagai bagian, antaranya pembantu, pemerintahan daerah atau gubernur, hukum, baitul mal atau keuangan, dan majelis syura. Adapun politik luar negerinya melaksanakan ekspansi untuk menaklukkan daerah-daerah seperti Azerbaijan, Arai, Alexandria, Tunisia, Tabaristan, dan Cyprus adalah wilayah yang sangat kaya akan sumber daya alamnya dan hasil buminya sangat melimpah. Wilayah yang ditaklukkan Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan bukan hanya ke-7 wilayah tersebut, masih ada wilayah-wilayah lain yang menjadi taklukan Islam. Lanjut, ada di bidang ekonomi pada masa Khalifah Utsman bin Affan terbukti sangat berkembang dengan maju dan pesat. Utsman bin Affan menggunakan prinsip politik ekonomi yang dijalankan di pemerintahannya. Di antaranya ada menetapkan politik ekonomi syariat Islam. Yang kedua, tidak berbuat zalim terhadap rakyat dalam menetapkan cukai atau pajaknya. Yang ketiga, menetapkan kewajiban harta atas kaum muslimin untuk diserahkan kepada Baitul Mal. Yang keempat, memberikan hak-hak kaum muslimin dari Baitul Mal. Yang kelima, menetapkan kewajiban harta kepada kaum kafir Zamimi untuk diserahkan kepada Baitul Mal dan memberikan hak-hak mereka serta tidak menzalimi mereka. Yang keenam, para pegawai cukai wajib menjaga amanat dan memenuhi janji. Yang ketujuh, mengawasi penyimpangan-penyimpangan dalam harta benda yang dapat menghilangkan kesempurnaan hikmat umat secara umum. Lanjut, ada di bidang sosial pada masa Khalifah sebelumnya Khalifah Umar bin Khattab, masyarakat itu menantang keras, tidak diberi kebebasan untuk melakukan segala hal. Semua kaum muslimin tidak diperbolehkan untuk keluar daerah kecuali harus dengan izin dan waktu tertentu. Dan banyak permintaan izin. Demikian itu ditolak. Tetapi pada masa Khalifah Utsman bin Affan telah memberi kebebasan kepada umatnya untuk keluar daerah. Kaum muslimin dapat memilih hidup yang serba mudah daripada di masa Umar bin Khattab yang dirasakan terlalu keras dan ketat dalam pemerintahannya. Adapun di bidang agama pada masa Utsman bin Affan, yang pertama mengerjakan sholat pada tahun
29 Hijriah atau 650 Masehi. Utsman bin Affan mengerjakan sholat 4 rakaat di Mina secara berjamaah. Sholat yang dilaksanakan oleh Utsman bin Affan ini membawa kebingungan terhadap para sahabatnya. Ketika semua orang mengerjakan sholat berjamaah sebanyak 2 rakaat, maka Utsman bin Affan mengerjakan sholat sebanyak 4 rakaat. Kebijakan yang diambil oleh Utsman bin Affan dengan mengerjakan sholat 4 rakaat penuh dan merupakan bentuk kasih sayangnya terhadap umat Islam. Yang kedua ada ibadah haji. Khalifah Utsman bin Affan adalah salah satu orang yang mengerti tentang hukum-hukum ibadah haji. Utsman bin Affan pun melarang umatnya untuk beribadah jika untuk tidak sesuai hukum-hukum haji. Yang ketiga ada pembangunan masjid. Masjid yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjid Kuba. Lanjut, yang keempat, pembukuan Al-Quran. Penyusunan kitab suci Al-Quran adalah suatu hasil dari pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Tujuannya, penyusunan kitab suci Al-Quran ini untuk mengakhiri perbedaan-perbedaan serius dalam bacaan Al-Quran. Utsman bin Affan menginginkan saling bersatunya umat Islam dalam satu bacaan. Yang kelima, penyebaran agama Islam. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, salah satunya dilakukan dengan cara ekspedisi ke wilayah yang menjadi jajahan Islam. Ekspedisi yang dilakukan bukan hanya untuk menaklukkan daerah saja, tetapi juga untuk menyebarkan agama Islam. Lanjut, pada akhir pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan ditandai muncul tragedi pembunuhan Utsman bin Affan. Faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya tragedi pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan antaranya satu, kemakmuran dan pengaruhnya pada masyarakat. Yang kedua, karakter perubahan sosial pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Yang ketiga, penggunaan berbagai strategi untuk membangkitkan kemarahan rakyat. Mungkin sekian pemaparan tentang biodata Khalifah Utsman bin Affan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf sekiranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.